Cara seperti apa yang kamu terapkan agar dapat memahami materi yang diberikan dosen via daring agar mudah dimengerti? Saya menghadapinya, sebelum belajar saya berdoa dahulu agar terhindar dari rasa malas. Kedua, mengatur waktu belajar. Ketiga, mencari tempat belajar yang nyaman. Apa dampak negatif pembelajaran via daring menurut kamu sendiri? Negatifnya adalah gangguan sinyal. Ketika saat berlangsungnya Zoom apabila jaringannya tidak bagus, otomatis terkeluar dan suara dosen yang sedang menjelaskan putus-putus akan berdampak kurang paham pada materi tersebut. Di masa pandemi seperti ini, apakah pembelajaran daring dapat dikatakan efektif? Berikan alasannya. Saat berlangsungnya pembelajaran daring ini adalah kurang efektifnya penyampaian materi pada saat pembelajaran. Apa tanggapan Anda tentang pembelajaran daring? Tanggapan saya tentang pembelajaran daring ini adalah sangat tidak efektif, karena tidak semua siswa memiliki HP atau semacamnya dan juga sinyal tidak selalu ada. Kemudian belum tentu bisa memahami materi dengan baik dan jelas. Baik, apa dampak negatif dari pembelajaran daring menurut kalian sendiri? Dampak negatifnya menurut saya adalah sangat sulit mencerna materi karena tidak ada tatap muka secara langsung. Koneksi internet seringkali menjadi kendala juga. Terus tidak berinteraksi dengan orang lain secara langsung membuat saya sangat kurang bersemangat. Di masa pandemi seperti ini, apakah pembelajaran daring dapat dikatakan efektif? Berikan alasannya. Menurut saya belum bisa dikatakan efektif, karena beda jauh dengan pembelajaran tatap muka secara langsung. Karena materi yang disampaikan dosen belum tentu bisa dipahami semua siswa. Terus juga ada keterbatasan untuk tanya jawab mahasiswa kepada dosennya. Bagaimana pendapat kamu sendiri tentang pembelajaran via daring di tengah pandemi seperti ini? Pendapat saya tentang pembelajaran secara daring adalah pembelajaran daring sebenarnya terlalu susah karena banyak kendala yang harus dialami oleh para mahasiswa. Sebagaimana saya juga terkadang susah untuk mencari jaringan karena terkadang jaringan di tempat saya itu tidak ada. Dalam pembelajaran daring ini, metode pembelajaran seperti apakah yang paling kamu senangi dari dosen? Metode yang saya senangi dari sistem pembelajaran para dosen yaitu dosen yang benar-benar memberikan penjelasan, pengarahan, bahkan untuk membimbing para siswa untuk mengikuti pelajaran, bahkan mampu menjelaskan kepada semua para siswa tentang apa materi pelajarannya. Menurut pendapat kamu, metode pembelajaran seperti apa yang kamu sukai dari dosen kampus UMSU? Dari metode via Zoom karena lebih leluasa untuk bertanya gitu, karena bisa bertanya jawab cepat kepada dosennya. Yang terakhir, manakah yang lebih kamu senangi, kuliah tatap muka atau kuliah secara daring menurut pendapat kamu sendiri dan jelaskan mengapa? Kalau saya lebih suka kuliah bertatap muka karena lebih bisa memahami materi pembelajaran dan kita bisa sharing-sharing ke teman juga tentang soal pelajaran dan dapat bertanya langsung kepada dosen. Tapi dalam keadaan seperti kayak gini mengharuskan kita untuk di rumah agar kita tetap menjaga protokol kesehatan dan supaya kita terhindar dari virus COVID-19 ini. Dampak positif apa yang kamu dapat dari pembelajaran via daring? Hal positifnya itu terutama lebih banyak menghabiskan waktu bersama orang tua ataupun keluarga. Menurut kamu, apakah pembelajaran secara daring dapat dikatakan efektif? Berikan alasannya. Menurut saya kurang efektif karena minimnya pembelajaran yang diberikan oleh dosen, sehingga kita sebagai mahasiswa kurang paham akan materi-materi yang dijelaskan oleh dosen.